Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi yang berjudul Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Asas-asas Pemerintahan Daerah di Indonesia. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama ada Deborah Patricia Sebayang, Ginta Gumara, Murni Sari Dewi, Rianti, dan Zahra Ashifa Fadia Putri. Kemudian materi yang pertama yaitu pengertian pemerintahan daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah daerah merupakan unsur sehingga pemerintahan daerah yang bertugas menjalankan pemerintahan daerah. Dalam pasal 1D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintahan daerah dan juga DPRD menurut asas desentralisasi. Dalam kesimpulan di atas dapat diartikan bahwa pemerintahan daerah dapat diartikan dalam sebuah pemerintahan yang bertugas menjalankan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sendiri dibagi menjadi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota. Sehingga masing-masing dari pemerintahan tersebut dipimpin oleh masing-masing pemimpin. Seperti misalnya daerah provinsi dipimpin oleh gubernur, wilayah kabupaten dipimpin oleh bupati, dan wilayah kota dipimpin oleh wali kota. Meskipun pemimpin dari daerah masing-masing tersebut berbeda, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Tentang asas pemerintahan daerah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rianti, NPM 1913-9 2047. Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka terdapat asas pemerintahan daerah yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama asas sentralisasi, yaitu sebuah asas diimplementasikannya oleh pemerintah pusat dari berbagai prinsip demokrasi Pancasila dari kekuasaan. Keuntungan dari asas ini yaitu yang pertama, landasan kekuasaan atas kebijakan lembaga masyarakat. Yang kedua, sebagai pencegah keinginan untuk memisahkan diri dari negara. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa memikirkan kepentingan bersama. Dan kelemahan dari asas ini adalah membuat pemerintah daerah terbengkalai karena adanya kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, asas desentralisasi. Dalam pelaksanaan pemerintahan memiliki konotasi yang positif, seperti fleksibilitas dan stabilitas politik. Pemerintah daerah desentralisasi merupakan penyerahan wewenang maupun urusan pemerintah pusat ke daerah otonom. Pentingnya pemerintah daerah mengimplementasikan asas ini, yang pertama bertujuan mengajak masyarakat turut serta membuat kebijakan demi kepentingan daerah dan politik. Yang kedua, desentralisasi dibutuhkannya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Selanjutnya yang ketiga, desentralisasi melakukan peninjauan penduduk secara keseluruhan. Dan yang terakhir, desentralisasi dapat atasi kekurangan pemerintah daerah dalam setiap pengawasan terhadap programnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam perangkat daerah. Sebagai upaya mendukung suksesnya jalannya pemerintah daerah, maka kita memerlukan perangkat daerah. Perangkat daerah merupakan lembaga-lembaga atau pihak yang siap mendukung jalannya pemerintahan dan menjalankan amanah rakyat. Yang pertama di sini ada perangkat daerah pemerintah provinsi. Perangkat daerah tingkat provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, lembaga teknis daerah, dan dinas daerah. Yang kedua, perangkat daerah pemerintahan kabupaten. Perangkat daerah tingkat kabupaten memiliki perangkat daerah seperti sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, kelurahan, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sekian penyampaian materi dari saya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pengertian dari pemerintahan daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 2. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas,
dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau daerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota, meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Terima kasih. Baiklah, saya Kinta Gumara, NPM 1913032030 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi sendiri adalah pemerintahan yang menerima tugas dan kewenangan selain tetap tunduk dan bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat, tetapi memiliki sejumlah keleluasaan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. Dengan demikian, dalam asas dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi, sedangkan kebijakan politiknya tetap berada pada pemerintahan pusat. Beberapa keuntungan asas pemerintahan daerah dekonsentrasi yakni: yang pertama, mampu mengurangi keluhan akan undang-undang maupun peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, bisa membantu aparat pemerintahan yang tengah melaksanakan informasi atau memegang amanat dari pemerintah daerah, kemudian amanat ini diteruskan kepada pemerintahan pusat. Dan yang ketiga, mempermudah rakyat berkomunikasi langsung kepada pemerintahan daerah. Asas ini juga memiliki kekurangan, terutama saat pemerintah membuat keputusan atas pejabat daerah atau wilayah tertentu. Keputusan atau kebijakan ini hanya dapat dicabut oleh pejabat pusat saja. Asas ini disinyalir mampu menimbulkan sifat fanatisme di tengah rakyat. Dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan yang diperintah atau rakyat. Kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi, dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Dan yang terakhir ada asas tugas pembantuan. Secara etimologi, bahasa Belanda dikenal dengan medebewind atau tugas pembantuan. Dalam asas ini menunjukkan peranan dari lembaga peradilan kepada pemerintahan provinsi, ke pemerintahan kabupaten atau kota. Tugas pembantuan merupakan upaya pemerintah pusat terkait peningkatan efektivitas pelayanan umum dengan merata. Fungsi asas ini lebih condong ke media dalam rangka pembangunan daerah tertentu. Sementara dilihat dari dasar ilmu politik, menjadikan Indonesia menganut demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi reformasi. Yang berkaitan dengan asas ini adalah ketika Presiden Soekarno turun jabatan, kepemimpinan Indonesia diteruskan kepada Jenderal Soeharto yang dijadikan sebagai Presiden kedua RI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.